Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rison Gumilir, Nesti Indarti dan Rajab Andika. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dan sifat-sifatnya. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, baik itu zat padat, cair, maupun gas. Sifat-sifat materi. Yang pertama adalah sifat ekstensif. Adalah sifat yang bergantung pada banyak sedikitnya jumlah zat atau materinya. Misalnya volume, massa, berat, ataupun massa jenis. Yang kedua adalah sifat intensif. Adalah sifat yang tidak bergantung pada banyak sedikitnya jumlah zat atau materinya. Misalnya suhu, wujud suatu zat, indeks bias, titik beku, dan titik didih. Perubahan materi. Secara umum, perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisis atau fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika dibagi menjadi perubahan fisika karena perubahan wujudnya, contohnya adalah es yang mencair. Perubahan fisika karena perubahan bentuk, contohnya adalah lemari dari kayu. Selanjutnya adalah perubahan fisika karena perubahan ukuran, contohnya adalah biji kopi yang digiling menjadi serbuk kopi. Terakhir adalah perubahan fisika karena pelarutan. Contohnya adalah rasa kopi yang tidak berubah setelah dilarutkan dalam air. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Pada perubahan kimia dapat dibedakan menjadi perubahan kimia karena pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Contohnya adalah kertas yang terbakar. Selanjutnya adalah perubahan kimia karena perkaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara dan air. Contohnya adalah paku yang berkarat. Selanjutnya adalah perubahan kimia karena pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Contohnya adalah apel yang membusuk. Apel akan berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Perubahan pada apel itu dapat dikatakan sebagai perubahan kimia. Klasifikasi materi. Pengklasifikasi materi pada umumnya didasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu pertama, materi berdasarkan kuat lemahnya mengantarkan panas atau arus listrik, yaitu isolator dan konduktor. Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Contohnya yaitu kayu dan plastik. Sedangkan konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan cepat. Contohnya yaitu besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua, materi berdasarkan tingkat wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang berbentuknya tetap, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis tinggi. Contohnya adalah batu. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadah, volumenya tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis sedang. Contohnya itu air. Sedangkan benda gas adalah benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat, volume berubah sesuai dengan tempat, memiliki kerapatan dan massa jenis kecil. Contohnya adalah gas helium pengisi balon. Yang ketiga adalah materi berdasarkan komposisinya, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu emas, perak, besi, dan lain-lain.
Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya adalah sirup, campuran dari gula, pewarna, dan air. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya adalah air dengan minyak.